saya punya pengalaman yang luar biasa di Blingi. Ini contoh buat saudara karena di Bali beberapa orang counseling mengenai ini. Dalam persaingan usaha, kadang-kadang ada orang yang melibatkan ilmu gelap. Jadi saya merintis di sebuah desa di Blingi dan tiba-tiba dalam ibadah pagi didatangi oleh suami istri namanya Pak Ponari. Jadi Pak Ponari ini datang ikut kebaktian sebetulnya hanya meminta tolong. Selama 10 hari kalau dia berjualan pagi itu sudah busuk semua. Dia jualan jajanan kayak onde-onde, kue lapis dan sebagainya. Biasanya tidak. Tapi selama 10 hari ini pagi jam 10 itu bisa busuk semua. Dan dia sudah mencoba untuk mencari orang pintar untuk melindungi tapi tidak ada hasilnya. Saya kurang tahu kenapa dia datang ke kebaktian dan dia mengatakan, saya minta didoakan Pak. Saya datang ke rumahnya. Saya langsung tanya, selama ini Bapak minta perlindungan siapa? Ditunjukin satu laci itu, semua jimat-jimatnya dikeluarkan. Ini Pak, saya sudah minta ini, minta pertolongan dukun ini dan sebagainya. Saya bilang, Pak, percaya Yesus, dia bukan orang Kristen. Langsung hari itu, Bapak, Ibu dan anaknya percaya Yesus. Saya bakar itu semua. Saya bakar jimat-jimatnya dan Bapak percaya Yesus ya? Percaya Yesus. Saya doakan, kemudian saya meyakini bahwa Tuhan akan menolong. Saya bilang, Pak simpel saja, nanti besok kalau jualan belum apa-apa, kalau lihat benda-benda aneh kumpulkan, kasih saya. Dan Bapak berdoa dalam nama Yesus, doakan. Benar, saudara, pagi dia datang, dia menemukan ada raja, ada beras kuning di sekitar tempat jualannya, dia kumpulkan kasih ke saya. Bilang, Pak, percaya Yesus, Tuhan akan pulihkan, ilmu gelap akan dikalahkan. Amin. Akhirnya, saudara, dalam hitungan hari, Tuhan pulihkan, tidak busuk lagi. Satu kali hari Minggu, dia datang ke kebaktian, bawa 1 baskom onde-onde. Dan dia hanya mengatakan, sejak didoakan, dagangan saya pulih kembali. Saya bisa dapat keuntungan lagi, tidak busuk lagi. Saya mengatakan kepada Anda semuanya, diberkati artinya dilindungi di tengah ancaman. Amin. Haleluya. Berikutnya. Mungkin saudara tidak suka yang bagian ini, tapi saudara harus suka. Pasal 26 ayat 12 sampai 14. Diberkati artinya diberi kelimpahan di tengah kecemburuan. Ayat 12 mengatakan, saya suka ini. Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu. Dan tahun itu mendapat hasil berapa? 100 kali lipat dari yang ditaburnya. Ini saya kurang tahu. Dia nanam apa nih? Mungkin gandum pada waktu itu. Ya kan? 100 kali lipat. Pasti ini di luar kenalaran. Di luar kewajaran, karena hasilnya luar biasa. Karena Tuhan, ada kalimatnya, karena Tuhan memberkati dia. Dalam istilah keren adalah prosper. Tuhan memberi kelimpahan, keberhasilan. Yang tidak enak adalah kalimat berikutnya. Kekayaannya semakin bertambah dan ia menjadi kaya raya. Orang Filistin cemburu kepadanya karena ia mempunyai banyak hamba, kawanan domba dan sapi. Apa arti diberkati? Diberi kelimpahan. Meskipun ada yang cemburu dengan Anda, ada yang iri hati dengan Anda. Jadi saudara-saudara, kita tidak pernah minta orang untuk iri hati kepada kita. Siapa yang pernah, besok kamu iri ya dengan saya ya? Iri itu bisa datang sendiri, ya kan? Nah ini persoalannya saudara-saudara. Kalau Anda kok diberkati Tuhan, dipromosikan, pelayananmu bertumbuh, usahamu berhasil, kemudian ada yang sire, hadapi saja. Tidak usah dilawan. Kemudian saudara digosipkan, oh ini kekayaannya ini hasil ame pesugihan. Tahu ame pesugihan? Di rumah punya tuyul. Dia punya ilmu-ilmu untuk mendapatkan. Orang kalau sudah namanya cemburu, itu bisa berbuat apa saja. Tapi Anda tidak perlu takut, karena apa? Tuhan akan menolong Anda.
Anda tidak perlu takut. Saya selalu menyarankan Anda semuanya yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang sedang diposisikan diberkati oleh Tuhan seperti Ishak, jangan kaget. Tetaplah seperti siapa Anda. Amin. Jangan seperti kisah Petrus jadi raja. Atau jangan seperti orang kaya kagetan. Kemudian lupa jati dirinya dan tidak menyadari dari mana Anda berasal. Saudara-saudara, sadarilah bahwa yang namanya berkat dari Tuhan itu ada tujuan. Mengapa Anda diberkati? Kalau saudara tahu bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, Anda tidak perlu takut. Nah, kalau kemudian kok ada orang-orang nanti bahkan raja Abimelek mengusir mereka gara-gara diberkati. Mereka diusir, tidak boleh tinggal di bawah kekuasaannya. Ishak menjalaninya. Saudara-saudara, gara-gara iri hati ada orang yang bikin susah saudara kadang-kadang. Saya kasih tahu kepada Anda semuanya, tidak perlu takut. Amin. Amin. Saya malah menyarankan kalau ada orang yang iri dengan saudara dan macam-macam, SMS mereka, katakan terima kasih kawan. Karena Anda telah iri dengan saya. Mereka yang iri dengan Anda itu adalah mereka yang selama ini menganggap Anda punya nilai lebih. Makanya mereka iri. Nah saudara-saudara, tidak usah takut karena setiap orang bisa diiriin. Ada yang iri dengan Susi. Dia udah makan sehari 5 kali kok tetap langsing. Kenapa Susi kamu tetap langsing? Saya baru makan 2 kali kok cepat sekali pertambahan berat badan saya. Iya kan? Ada yang iri dengan Pak Roni, kapan dia botak, enggak botak-botak. Saya lebih muda umurnya, saya lebih duluan botak. Selalu ada orang yang melihat kelebihan saudara dan dia tidak memilikinya dan bisa jadi iri hati. Dalam hidup ini pasti akan ketemu dengan orang-orang yang iri. I don't care. Amin. Ada beberapa ini saya mau selesaikan saudara. Diberkati artinya Anda diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Kasihan saudara, Ishak ini menghadapi kesulitan. Dia diberkati, tetapi apa yang terjadi di ayat 18, dia menggali kembali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Abraham dan yang telah ditimbuni dengan tanah oleh orang Filistin sepeninggal Abraham. Sumur-sumur itu diberi nama yang sama seperti yang diberikan ayahnya. Hamba-hamba Ishak menggali sumur di lembah Gerar itu dan menemukan air berlimpah-limpah. Tetapi para gembala di Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini milik kami. Karena itu Ishak menamakan sumur itu pertengkaran. Jangan pernah menimba air di sumur pertengkaran. Saudara akan bertengkar di situ. Hamba-hamba Ishak menggali sumur yang lain lagi, maka terjadilah pertengkaran mengenai sumur itu juga. Karena itu Ishak menamakan sumur itu permusuhan. Mau kemana? Cari air. Kemana? Sumur. Sumur mana? Permusuhan. Kemudian ia pindah dari situ dan menggali sumur yang ketiga. Kali ini tidak terjadi pertengkaran. Karena itu Ishak menamakan sumur itu kebebasan. Katanya sekarang Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk tinggal di negeri ini dan kita akan menjadi makmur di sini. Tuhan kasih jalan keluar. Tetapi untuk mendapatkan jalan keluar sampai sumur yang ketiga, dia harus menggali sumur pertama, sumur pertengkaran, sumur permusuhan, sumur kebebasan. Artinya apa? Diberkati artinya harus tetap berusaha di tengah kesulitan dan terus mencoba sampai menemukan jalan keluar karena ternyata Tuhan sediakan jalan keluar dari kesulitan. Kita semua punya kesulitan. Saudara punya kesulitan, saya punya kesulitan, tapi kesulitan tidak harus menghentikan langkah Anda untuk mencapai rencananya. Kita semua menghadapi kesulitan. Saya menghadapi kesulitan, saudara juga menghadapi kesulitan. Jangan berhenti di tengah kesulitan. Kalau Anda menghadapi jalan buntu, jangan berdiri di depan pintu dan ngelus dodo sambil mengatakan, haruskah hidupku terus begini? Atau ya nasib, ya nasib. Cari pintu yang lain, siapa tahu ada pintu yang terbuka. Amin.
Selalu ada jalan. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik, walau terkadang tidak mudah untuk dimengerti. Ternyata sumur ketiga memberikan kebebasan. Amin, saudara. Diberkati artinya dikasih jalan keluar dari setiap kesulitan. Terakhir, diberkati artinya diberi kemenangan di tengah-tengah tantangan. Saya tidak habis mengerti cara Tuhan bekerja. Jadi gara-gara iri hati itu, Raja Abimelek mengusir Ishak dan seluruh penggembalaannya untuk pergi meninggalkan wilayahnya. Setelah beberapa tahun, terus tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan untuk Ishak. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, ayat yang ke-26 sampai ke-28 dari Kejadian pasal 26, ini luar biasa. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Apa artinya? Tuhan kasih kemenangan buat Ishak. Tuhan memulihkan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Sampai Abimelek sendiri sadar, oh ini sudah diusir, sudah dizolimi, sudah dikasari, sudah diperlakukan tidak baik. Kok terus bertumbuh, terus berkembang. Wow, lebih baik sebelum kita dikalahkan oleh mereka, ayo kita bikin perjanjian, kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, cara Tuhan memberkati Anda ini macam-macam. Saya masih ingat dulu waktu saya kena masalah, ada orang-orang yang bilang, jangan, sampai ada surat, jangan berhubungan dengan Paulus Wiratno, sampai ada surat-surat, sampai ada yang takut. Partner-partner kita takut, ya kan? Setelah sekian tahun mereka datang satu-satu dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah dan mereka mau membangun lagi hubungan dengan kita. Itu cara Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Dengar baik-baik. Tidak ada tangan manusia, tangan penguasa, bahkan kuasa gelap tidak bisa menghentikan rencana Allah di dalam hidup saudara. Abimelek, pasukannya, para gembalanya, orang-orang yang bikin susah hidupnya tidak bisa menghentikan rencana Allah untuk Ishak dan istrinya. Pelajaran yang luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, kita akan undang Ishak untuk datang di MLB Live. Kita akan wawancara dengan dia. Bagaimana dia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara. Tapi kalau selama ini saudara merasa, kok saya jadi begini ya ikut Tuhan. Saya melayani Tuhan kok malah dapat kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit. Jangan berhenti di situ. Itu hanya bagian dari perjalanan yang nantinya Tuhan akan singkapkan. Ada berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Singer maju ke depan, nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu. Dan saya mau mengajak saudara-saudara pagi hari ini yang mendengar maupun yang melihat, mari kita akan merenungkan kebenaran firman supaya ini menjadi pewahyuan. Sehingga Anda semuanya dijamah oleh kebenaran ini. Kebenaran ini kalau engkau meteraikan atau engkau internalkan di dalam hati, bisa menjadi pegangan hidup waktu engkau menghadapi kesulitan-kesulitan. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making